Saksikan di video.com. Beda. Oke, Kristina, kamu menjadi seorang polisi itu kamu Kristina seperti siapa? apa? Oh, yang di seorang polisi. Menjiwai menjadi seorang polisi kamu seperti apa sih? Ya pertama gue kaget juga sih karena pas di Tawuran Judul ini sebenarnya gue jauh banget dari kata-kata dari postur seperti polisi lah. Gue tatoan, gue juga begajulan, dan ternyata gue jadi polisi itu polisinya intel. Jadi boleh tatoan, boleh masih bisa pakai anting, dan gue antara deg-degan dan senang sih sebenarnya, karena deg-degannya apakah gue bisa mempresentatif sebagai seorang polisi yang baik dan benar apa tidak. Kalau misalnya enggak kan gue yang bisa kena gitu dari kepolisiannya, dan ternyata alhamdulillah kalau misalnya hasilnya memang oke, ya berarti berhasil. Tapi gimana lihat cerita film ini kan ada juga kaitan dengan penjualan manusia di Larang Tuka Indonesia. Iya. Gimana lihat Kak? Sebenarnya sih film ini mengangkat tentang bagaimana tentang penjualan manusia ya, penjualan manusia di Larantuka, perdagangan. Iya, Perdagangan manusia di Larantuka, dan juga bagaimana kota-kota kecil, contohnya di suatu kota di NTT namanya Larantuka, ada anak-anak yang belum bisa dapat sekolah dengan baik dan nyaman. Bagaimana caranya bisa anak-anak itu bisa mendapatkan sekolah baik dan nyaman dan sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan adanya film ini masyarakat Indonesia matanya bisa terbuka lebih luas, maksudnya bahwa Indonesia itu luas banget, beraneka ragam, dan kota-kotanya banyak, terutama contohnya Larantuka salah satunya. Kota kecil di Larantuka ada suatu desa yang diceritain tadi bahwa masih banyak anak-anak yang belum bisa sekolah dengan baik dan nyaman. Kristina, ceritain dong, ini kan pengalaman lo jadi polisi, dengan peran polisi itu beratnya sih, dalam arti itu kan membawa suatu instansi gitu ya. Bener. Pengalaman lo menjadi seorang polisi, apalagi intel tuh dengan postur tubuh lo juga yang memadai gitu. Gimana sih pengalaman lo jadi seorang polisi sendiri? Untungnya kita syuting di Larantuka itu didampingin sama polisi-polisi juga. Jadi fun fact adalah semua yang main di film ini itu semuanya polisi. Yang jadi papahnya Omi, yang jadi semua itu semuanya polisi. Semuanya beneran polisi. Itu semua polisi yang tiba-tiba disuruh main. Kaget gak? Ternyata bisa main mereka semua, dan jadi gue tuh lebih nyaman juga karena apa yang maksudnya yang gue harus lakukan, gue bisa langsung tanya sama orangnya langsung. Kayak nanti kalau misalnya ini kayak gini boleh nggak? Atau misalnya aku ngomong kayak gini boleh apa enggak? Jadi takutnya ada, ini kan gue bawa instansi besar nih, takutnya ada salah-salah gue yang kena gitu kan. Jadi untungnya semua aman karena di situ kita tuh dirangkul lah sama semua polisi-polisi di sana, dan kita dikasih tahu yang mana yang benar dan mana yang salah kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, improve gitu misalnya. Nah, lo ngerti juga nggak sih dengan bahasa-bahasa karakter seorang polisi intel tuh, lo sandi-sandinya lo hafal nggak sih, tahu nggak sih, belajar juga nggak mungkin? Sebenarnya ada beberapa dialog yang gua pakai sandi-sandi, tapi dipotong karena di awalan itu nggak boleh tahu kalau misalnya lah diceritain sama gue. Jadi ada, ya udahlah gitulah pokoknya. Jadi ada beberapa yang nggak masukin karena memang di awal gue lebih baik katanya jangan pakai sandi-sandi aja supaya tidak ketahuan lah. Tapi ini peran lo sendiri kan biasanya lo yang romantis gitu, lo yang bucin gitu. Ketika lo jadi seorang polisi, tantangan lo sendiri apa sih, ada sedikit adaptasinya gimana? Ya itu dia mungkin tantangan gue sendiri, bagaimana seorang polisi itu suka sama perempuan, bagaimana cara menunjukkannya seperti apa kalau di depan orang banyak atau di depan atasan. Itu sih yang gue nggak bisa improve terlalu banyak mungkin ya, karena gue bawa suatu instansi yang besar, takutnya kalau misalnya gue terlalu banyak improvisasi gue yang disalahkan. Jadi lebih baik gue sharing lah sama polisi-polisi kalau misalnya jatuh cinta seperti apa, kalau misalnya suka sama orang pas lagi kerjaan seperti apa. Dan lo meninggalkan anak dan istri lama berapa hari sih? Ketika 1 bulan. 1 bulan. Terus gimana dong? Ketika lo ninggalin anak sendiri, rasa kangennya, terus tetap video call nggak sih sama anak? Pastilah, gue video call itu setiap hari, mau gue pulang jam berapapun gue harus video call, meskipun anak gue udah tidur, gue harus tetap video call karena waktu itu gue syuting tuh Sarena masih umur 1 tahun kalau nggak salah. Masih umur sekarang 1,5 tahun kan? Iya masih umur 1 tahun, jadi gue nggak mau ketinggalan perkembangannya lah sedikit pun, jadi pengen lihat aja udah sampai mana. Karena sendiri gimana nih Bang? Ketika ditinggalkan lokasi selama sebulan dia gimana?
belum ngerti lah, masih belum ngerti, cuman kayak Dedi gitu doang. Cuman aku lebih banyak video call sama mamanya sih daripada sama Serena, karena kalau Serena di video call saat itu dia tuh jadi pengen masuk ke dunia HP gitu loh, jadi pengen masuk gitu, jadi kayak jadi pengen masuk gitu, karena dia masih belum ngerti kan ini apa gitu. Jadi terus nangis, terus uring, jadi mendingan gak usah video call sama Serena, lebih baik aku ngeliat dari CCTV aja Serena lagi ngapain dan aku video call sama mamanya. Mamanya sendiri, lo tuh dianjurkan lebih dalam arti gini, lo sepertinya lebih banyak di karakter sebagai peran gitu. Kalau Sibat kan penyanyi gitu. Dua di rumah tangga dengan dua jalur ini sendiri lo seperti apa sih dengan Sibat mengimbanginya? Ya sama-sama ngerti aja satu sama lain. Sri nyanyi, aku acting, Sri juga mengerti, suaminya aktor, jadi dia juga tidak membatasi apa yang harus gua lakukan selama itu masih dalam tarafnya, masih dalam jalurnya, itu semua aman-aman aja. Ketika kalau lo pergi jauh kayak syuting di NTT gini, bucin gak sih? Lama gitu ninggalin Iya, Sibat? kangen lah. Nanti orangnya datang nanti tanya sendiri ya. Oh gitu ya? Iya. Lebih bucinan lo ke istri sendiri apa Sebaliknya. kalau sih aslinya kalau jujur? Kalau jujur, mungkin sekarang lebih gua bucin ke anak gue kayaknya. Dan iya, daripada ke Siti kayaknya lebih ke anak gue. Kayak gua pulang itu pasti gua harus nyapa anak gue dulu kalau anak gue di depan mata, karena kalau enggak Serena marah. Dia udah bisa ngerti, udah bisa cemburu. Jadi kalau misalnya gue pulang ada Serena, gue harus peluk Serena dulu baru peluk istrinya. Maksudnya peluk istri gue. Kalau enggak Serena kayak langsung bete, nggak mau dipeluk, nggak mau diapain. Jadi gue yang udahlah gitu Serena dulu. Di PT-nya gimana nih? Apa? PT-nya gimana? PT-nya sih? Nggak mau dipeluk, nggak mau dipegang gitu. Dia bisa acting. Udah bisa acting jadi dokter-dokteran, acting nangis, acting marah gitu. Ini yang pemicu jadi Sibat cemburu juga ya, dengan kebucinan kalian bapak beranak. Sibat cemburu nggak sih? Enggak lah, namanya juga bapak ke anak masa cemburu. Ya dimaklumin aja kan, karena Serena kan masih kecil juga, masih butuh kasih sayang dari orang tua yang luar biasa, yang bener-bener harus full. Jadi takutnya, soalnya kan gua tuh lahir dari anak yang besar dari anak yang broken home. Banyaklah hal-hal yang tidak gue dapatkan pas gue masih kecil. Jadi gue punya anak ini, gue harus membenahkan semua apa yang orang tua gue berikan ke gue. Jangan sampai anak gue merasakan hal yang sama kayak gue. Kayak misalnya contoh gue ke sekolah dulu, gue ngambil rapot atau gue ada acara sekolah, orang tua gue nggak pernah ada. Jadi ya udah, jadi gue memaksimalkan waktu kalau misalnya pun ada. Kalau nggak ada pun gue tetap paksain kalau misalnya gue harus syuting. Tapi ya di sekolah Serena ada urusan, misalnya kayak ada show Serena atau ambil rapot, gue harus paksain, gue harus datang saat itu juga karena gue nggak mau anak gue merasakan hal yang sama seperti yang gue rasakan dulu. Lebih totalitas dengan perhatian tapi kehilangan 24 jam itu nggak sih? Iya. Kayak gimana dalam artian tadi lo bilang pernah punya pengalaman yang namanya broken home, tapi jangan sampai sehingga kekurangan perhatian gitu kan. Nah seperti apa sih quality time-nya mungkin ke Serenanya sendiri? Ya sesibuk-sibuknya mungkin aku dan Siti itu memaksimalkan waktu kayak misalnya dalam seminggu kita bener-bener full banget, tapi kita harus sediain 1 hari aja buat main sama Serena ke mall atau misalnya berenang atau misalnya kemana. Pokoknya kita harus sisain 1 hari aja buat family time lah sama keluarga. Mungkin kan tadi kita bicara juga kan mungkin ada nggak sih kayak apa ya hal yang jadi perhatian gitu, kayak gitu yang benar-benar jadi titik perhatian dan takutan atau hal seperti itu? Apa ya? Ya mungkin lebih memperhatikan kesehariannya, kesukaannya apa yang dia suka dan dia enggak. Karena sebenarnya itu adalah sesuatu yang sebenarnya sepele, tapi mungkin buat anak itu adalah sesuatu hal yang luar biasa kalau orang tuanya bisa mengetahui apa yang dia mau, apa yang dia suka dan yang tidak suka. Kak, tapi ketika lo mempunyai problem itu, lo seperti apa sih menyikapi di masa umur berapa pada saat itu? Kelas 4 SD, nyokap bokap gue tuh cerai pas gue kelas 3 SD 4 SD kalau nggak salah. Terus nyokap gue meninggal kelas 1 SMP. Ya berat banget sih, itu masa-masa terberat gue mungkin dalam hidup. Gue tidak ada orang tua di dekat gue gitu, maksudnya kayak gue masih kecil dan gue masih butuh sayang orang tua sebenarnya, tapi ya memang sudah jalannya seperti itu. Mungkin itu adalah jawaban dari karakter pendewasaan yang sekarang gue dapatkan saat ini. Kalau misalnya nggak ada, mungkin gue nggak bakal dapat
ada di titik ini mungkin, atau misalnya gue masih childish atau kayak gimana, mungkin kita nggak ada yang tahu, atau misalnya gue jadi mungkin jadi nakal atau jadi pengedar narkoba, nggak ada yang tahu kan. Jadi ya mungkin itu adalah proses pendewasaan yang gue dapatkan dari proses kehidupan. Sistem akhirnya lo dididik sama kan, karena mama udah nggak ada tuh ketika itu, tinggal papa gitu ya. Ketika itu sendiri lo pendidikan tuh yang lo akhirnya lo bisa dididik sampai di saat ini tuh, papa tuh seperti apa sih cara ngedidik lo? Bokap itu tentara. Jadi gue ketemu bokap itu setelah nyokap gue meninggal. Jadi pas nyokap dan bokap gue cerai saat itu, gue nggak ketemu sama bokap sampai kelas 1 SMP, mama meninggal baru ketemu lagi. Jadi ya sebenarnya luar biasa untuk bisa menjalani itu semua di hari-hari itu, karena itu sakit banget sebenarnya. Kayak gue masih SD, gak ada papa, ditinggalin papa, pas udah SMP ditinggalin mama. Terus habis itu ketemu lagi sama papa, dan papa tuh bener-bener keras orangnya, yang kayak pendidikan nomor 1 gitu, kayak pengennya gue jadi apa. Terus ya mulai dari situ gue mikir kayak nanti kalau punya anak gue gak bakal mendidik anak gue sekeras ini deh, karena ya yang terjadi anak itu malah jadi pembangkang atau kayak gimana. Makanya itu mendidik anak itu gue belajar dari orang tua gue mendidik gue. Jadi gue tidak mau anak gue merasakan apa yang gue rasakan, makanya gue harus bisa merubah itu semua. Nah, berarti lo dewasa dengan sendirinya ya untuk semua proses itu. Gimana ketika proses itu ada apa sih, maksudnya jatuh bangunnya lo berkaca dari siapa? Kenang-kenangan. Ini kenang-kenangan. Berarti sempat awkward nggak sih ketika ketemu papa, ketemu bokap, ketemu ayah sendiri? Pasti ya mungkin awkward sih gitu ya, cuma kangen, lebih ke kangen, lebih ke akhirnya gue masih punya papa ternyata gitu. Pas ketemu kayak ya masih ada papa. Ada contoh kerasnya nggak sih didikan bokap yang terasa banget misalnya sekarang selain didikan gitu? Oh iya parah, gue itu dulu dididik, gue laki-laki kan, agak kaget juga sih, mungkin gue di pas nyokap gue nggak dapet pendidikan itu. Pas gue ke bokap gue itu meskipun bukan anak laki-laki, gue nggak boleh pulang lewat dari jam 10. Kalau lewat dari gue kayak princess, jadi gue kayak putri salju gitu, apa namanya, Cinderella gitu. Kalau bisa lewat dari jam 10, gue udah dikatain semua kata-kata yang sangat indah tuh keluar dari mulut bapak gue. Kayak sangat-sangat indah, luar biasa. Makanya gue ya belajar lah dari itu semua. Tapi terpatri nggak sih di hati dengan didikan papa yang keras itu? Oh, ada juga yang gue dapatkan dari didikan yang keras itu, gue jadi bisa menghargai dengan waktu. Gue jadi tahu apa yang mana yang salah dan yang benar, meskipun cara didikan berbeda, mungkin bukan seperti yang gue mau, tapi ada didikan yang bisa kena juga. Tapi kan nggak semua artis tuh mau membuka. Gue pernah punya pengalaman broken home seperti itu. Ketika akhirnya lo membuka ini, apakah ini juga menjadi suatu motivasi semua orang juga bisa dengan kuat gitu? Broken home itu bukan suatu aib sih menurut gue. Bagaimana dengan kamu, bagaimana kamunya aja sekarang saat ini, apakah kamu bisa melewati itu semua apa enggak? Kalau misalnya bisa melewati itu semua, ya ini gue pelajaran juga buat teman-teman semua. Kalau misalnya kalian broken home itu bukan apa namanya, bukan kiamat gitu. Kalian kalau broken home itu bukan kalian malu, tapi kalian harus tunjukin bagaimana kalian bisa menyikapi sebagai anak broken home bisa menjadi sukses seperti sekarang ini. Benar, tanya sama Sitinya, Siti ketemu, nanti kita wawancara lagi. Oke, ya. Tanya aja sama Siti, nggak ada ngurangin job. Ya, aku ganti baju dulu bentar. Makasih semua.